Min haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala alihi sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa ledahan lagi kaos dan kita belajar tentang akidah. Kali ini kita membahas akidah Imam Bukhari, dan ini akidah yang paling saya senangi. Kenapa? Karena beliau mengatakan kalimatnya ini, lagi itu aku sama min al-firojin min ahlil ilmi. Aku sudah ketemu 1000 lebih para ulama. Sehingga akidah ini dibangun dari pertemuan beliau dengan 1000 lebih ulama. Ini nek cara kalimat yang LDI ini bukan mau mangkul dari satu orang, dari 1000 orang, super mangkul. Makanya nek mau mangkul mau hapus-hapusan kok. Kembali ke sini. Tuliskan di sini Iqtiqatu Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Inilah akidah Imam Bukhari, semoga Allah merahmati beliau, yang namanya adalah Abi Ismail Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari fi jama'atin minas salaf alladhi yarwi anhu, di mana beliau mendapatkan akidah ini karena pertemuan beliau dengan jamaah para ulama, sekumpulan ulama datang untuk ngambil hadis, tapi kan betul hadis toh. Nah, ada diskusi yang kemudian beliau cantumkan, oh beliau yang mendapat ini sama. Jadi nanti ada poin 1, 2, 3, itu semua poin itu dirangkum dari pertemuan beliau dengan 1000 lebih ulama. Nah, kalau yang mau ini paling senang karena ini insya Allah ini yang paling selamat. Qala Abdul Qasim Ibadullah ibn al-Hasan ibn Mansur At-Tabari Al-Lalikai As-Safi'i. Berkata Abdul Qasim Ibadullah bin al-Hasan bin Mansur At-Tabari Al-Lalikai As-Safi'i. Nah, ini namanya syarat dari ini ke ini itu tidak mau nya betul makmul. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Hafs Al-Harwi. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Salamah. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Abul Husain Muhammad bin Imran bin Musa Al-Jirjani. Dia berkata saya mendengar Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bukhari di daerah Syasi. Dia berkata saya mendengar Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berkata, lagi itu aksar min alfi rajulin min ahli ilmi ahli Hijaz wa Makkah wa Madinah wal Kufah wal Basrah wal Wasit wal Baghdad wa Syam wal Misra. Bahwasanya aku telah bertemu lebih dari 1000 orang ulama dari wilayah Hijaz, Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Wasit, Baghdad, Syam, Mesir. Aku bertemu mereka berulang-ulang, kurun demi kurun, tahun demi tahun. Aku jumpai mereka semuanya selama 46 tahun pengembaraan mencari ilmu. Kemudian ulama Syam, Mesir dan Jazirah itu aku temui 2 kali. Di selama 46 tahun itu ada yang ditemui gak cuma sekali, 2 kali. Ulama Basrah 4 kali, ulama Hijaz 6 tahun bersama mereka. Dan aku tidak dapat menghitung berapa kali lagi aku datang ke Kufah, ke Baghdad, menemui ahli hadis di sana, di negeri Khorasan. Di antaranya di sana ada Al-Waqi bin Ibrahim, Yahya bin Yahya, Ali bin Al-Hasan Asy-Syakib, ada Qutaibah bin Sa'id. Ini kita sudah bahas Imam Qutaibah bin Sa'id. Kemudian ada Syihab bin Ma'mar. Kemudian di Syam aku bertemu dengan Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, Abu Musir Abdul A'la bin Musir, Abu Al-Mughirah Abdul Qudus bin Al-Hajjaj, Abdul Yaman Hakam bin Nafiq, dan ulama setelah mereka yang tidak sedikit. Di Mesir aku bertemu dengan Yahya bin Kasir, Abu Saleh Khatib, Al-Laits bin Sa'id ibni Abu Maryam, Asbar bin Al-Faras, Nu'aim bin
Muhammad. Di Mekah aku ketemu dengan Abdullah bin Yazid al-Muqri al-Humaydi. Ini kitabnya sudah saya bacakan di sini. Sudah 2 kitab dengan ini kitab ketiga. Sulaiman bin Harb Qadi Hakim Mekah. Kalau ini nanti kitabnya Sufyan As-Sauri. Ini tidak saya bacakan di sini. Kemudian Ahmad bin Muhammad al-Asroqi. Dan di Madinah aku bertemu dengan Ismail bin Abi Uwais, Mutarrif bin Abdullah bin Nafi Az-Zubairi, Ahmad bin Abi Bakar, Abu Mus'ab al-Zuhri, Ibrahim bin Hamzah Az-Zubairi, Ibrahim bin al-Munzir al-Hizami. Di Basrah aku ketemu dengan Abu Asim Al-Wahab bin Makhlad As-Saibani, ini Imam Saibani. Kemudian Abu Al-Walid Hisam bin Abdullah Al-Maliki, Al-Hajjaj bin Al-Minhali, dan Ali bin Abdullah bin Ja'far Al-Madini. Kemudian di Kufah aku bertemu dengan Abu Nu'aim Al-Fahad bin Tukain, Ubaidullah bin Muhammad, Ahmad bin Yunus, Ubaisah bin Uqbah, Ibnu Numair, Abdullah bin Usman, yang keduanya adalah Ibnu Abi Saibah. Di Baghdad aku ketemu dengan Ahmad bin Hambal. Ini kitabnya saya bacakan di Masjid Tikpes, namanya Ushul Sunnah. Nah, kemudian Yahya bin Mi'an, Abu Ma'mar, Abu Haythamah, dan kemudian Abu Ubaid Qasim bin Salam. Dan dari ulama Hijaz aku ketemu dengan Amr bin Khalid al-Hironi. Di Wasit aku ketemu dengan Amr bin Aun dan Asim bin Ali bin Asim. Di Marwah aku ketemu dengan Sodaqah bin Fadl dan Ishaq bin Ibrahim al-Handoli. Supaya ringkas, di sini dikatakan cukuplah sebutkan nama-nama itu saja. Mereka semua baik yang disebutkan maupun yang tidak ada yang berselisih pendapat dalam masalah-masalah berikut ini. Nah, masalah yang pertama disebutkan yaitu an-dina qaulun wa amalun wa dzalika liqouli ta'ala. Bahwasanya mereka semua sepakat, 1000 ulama lebih yang perwakilannya sudah disebutkan tadi, itu mereka sepakat bahwasanya yang namanya agama itu adalah rangkaian dari perkataan dan perbuatan yang dohirnya, termasuk di dalam hati tentunya. Jadi rangkaian dari hati, mulut dan perbuatan itu yang namanya iman atau agama. Allah berfirman, wa dzalika liqaulillah, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah diperintahkan kepada mereka semua untuk beribadah kecuali dengan memurnikan ketaatan kepadanya di atas agama yang lurus, wa yuqimus shalah wa yutuz zakat, dan mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Jadi ada urusan hati yaitu ikhlas, kemudian ada sholat juga, ada bayar zakat juga. Sholat itu perwakilan ibadah kita kepada Allah, zakat ibadah kita kepada Allah, tapi juga bermanfaat buat manusia. Niku semua 1000-an ulama itu sepakat tentang itu. Kemudian yang kedua, mereka sepakat wa annal Qur'ana kalamullah ghairu makhluqin. Mereka semua sepakat kalau Al-Qur'an itu kalamullah dan bukan makhluk. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kamulah yang menciptakan langit dan bumi dan dalam 6 masa dan beristiwa di atas arsy. Yuksil lailan nahar, yang mana dia menutupkan malam kepada siang, yatlubuhu hasisa, yang kemudian mengikutinya dengan cepat, wasyamsa wal qamar wal nujum musakharatun bi amrih, dan kemudian matahari, bulan dan bintang tunduk kepada perintahnya. Jadi ada yang namanya benda-benda langit tadi itu makhluk. Kemudian di akhir kalimat ada kata-kata amrih, ada perintah. Kemudian qala Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, berkata Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, qala Ibnu Uyainah, al-Imam Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah berkata, fa bayyana Allahul khalaqa fil amri liqauli, maka Allah menyebutkan adanya penciptaan pada firman-Nya, yaitu Quran surat Al-A'raf, ala lahul khalq wal amr. Ingatlah bahwasanya kepunyaan Allah lah ada khalq penciptaan dan ada amr perintah. Tabarakallahu rabbul alamin, maka maha suci Allah Rabb semesta alam. Jadi di dalam penciptaan ada 2 makhluk yang sifatnya benda, yaitu
matahari, bulan, bintang, termasuk kita lah manusia, ada dohirnya. Nah makhluk ini itu berpeluang mengalami melakukan kesalahan. Kita sholat kadang males, bahkan ada sih nggak sholat gitu. Mungkin yang putri suruh jilbaban tentang singmoh gitu kan. Nah itulah makhluk yang ada potensi kekurangan kesalahan. Tapi di sini Allah menyebutkan Al-Araf 54 wal amr, ada perintah. Kemudian di ayat yang di atasnya Al-Araf yang 54 tadi juga dikatakan wal nujum musaffaratun bi amri, yaitu bahwasanya semua berjalan sesuai dengan perintahnya. Sehingga di situ ada penciptaan makhluk, kemudian ada perintah. Nah, yang perintah ini kembalinya kepada Allah. Ketika Allah yang berfirman, maka ini bukan makhluk tapi kalamullah. Nah, kalau sudah kalamullah, maka tidak mungkin salah. Makanya isi Quran itu tidak mungkin keliru. Yang ada nalar logika kita yang belum nyampe. Makanya ketika disampaikan Quran kita kok belum paham, jangan ditolak ayatnya. Tapi mari kita belajar memahaminya. Karena ada makhluk, ada kalamullah. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal ini keras masalah ini. Dicambuk 3 kali ganti penguasa, beliau tetap tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Pada zaman itu penguasa 3 periode itu bermadhab Mu'tazilah yang berkeyakinan Quran itu makhluk. Nah, yang dikatakan Quran makhluk, Quran itu potensi ada perlu koreksi, perlu penambahan, perlu evaluasi. Nah itu nanti akhirnya koyok kita orang ahli kitab. Makanya apa yang dirahmati Allah, di sini ada al-khalq wal amr, ada penciptaan makhluk dan ada perintah. Yuk kayaknya nanti dibahas monotok kayak penting, tapi ini nanti fundamental. Nanti datang orang sekarang tidak mau pakai nama Mu'tazilah, itu tidak mau, mesti akan ditolak oleh kaum muslim. Dia datang dengan nama jaringan Islam liberal atau yang semisal itu, yang nanti dia itu mengkorak-korandakan hukum-hukum yang sudah paten. Contoh, kalau nanti isi pengawasan itu kan jedak itu tiba-tiba itu saya tangkap setelah hampir selesai mengajar, katanya ada ayat yang menyatakan bolehnya atau perintah mengucapkan selamat Natal. Apa itu? Ada. Ini loh ayatnya sih berbunyi bahwasanya salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam keselamatan buat aku ketika aku dilahirkan, dibangkitkan, dimatikan dan dibangkitkan dalam kondisi hidup. Oh niku ayat bukan ucapan selamat Natal. Itu ayat dari Isa, dari Allah yang Isa itu menyatakan aku ini lahir selamat. Gak enak sih muyo-muyo. Begitu nanti aku dinyatakan meninggal pergi, aku juga gak disalib, aku selamat. Nanti aku turun lagi, aku juga selamat meduk dengan berpegang pada saya malaikat. Jadi itu bukan ucapan selamat Natal. Niku sekian tahun yang lalu saya ngisi negeri. Nah, pas main Natal bukan Natal kemarin ini. Niku bojo kula nonton medsos niku. Terdengar suara itu dengan suara yang serak-serak niku. Beliau mengatakan ada di dalam Al-Quran ayat yang menyatakan bla 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 niku. Kalau langsung sopo sing ngomong ditutupi. Quraisy Hab, masya Allah. Nanti itu era tobat. Jadi itu Pak. Jadi orang-orang yang kemudian hadir gelar itu, tapi kemudian membawa dakwah yang bertentangan dengan yang dipegang para ulama. Itulah orang-orang Mu'tazilah. Bahkan nanti turunannya kayak Gus Miftah dia mengatakan sama mencampuri aku yang ciptakan Islam. Bahkan penggawa Katolik sih dewa sih mencampuri aku. Masalah. Apa nek kita mencapai selamat Natal, selamat tahun ini Hari Pahlawan, apa terus besok kita jadi Avenger? Apa nek kita mengucapkan selamat hari ibu, besok jadi ibu-ibu? Terus ditambah itu nek yang tambah kayak bener gitu kan? Apa nek mencapai selamat menempuh hidup baru, terus orang jomblo besok terus jadi orang jomblo, ya tetap jomblo nanti saat ini. Nah itulah yang kemudian dirangkum dalam ucapan Imam Ali bin Abi Thalib yang mengatakan qaulul haqq urida bihal batil. Omongannya kok yang bener. Ning asline luput tekan Tuhan. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala niku nggih. Jadi Mu'tazilah sebagai sebuah nama besar sudah enggak ada, tapi turunannya banyak. Nanti sekian tahun yang lalu ada Indonesia itu pernah mendatangkan seorang penyanyi Amerika namanya Lady Gaga. Niku ormas Islam menolak.
Terus nongol tokoh Islam ya. Dari tokoh Islam Mu'tazilah ini dia mengatakan ojo kok mung siji. Saya teko orang bakal menurunkan iman jamaah 4 kali. Ormas dia maksudnya. Enggak Pak. Yang namanya maksiat sekecil apapun itu akan menurunkan iman. Ketaatan sekecil apapun akan meningkatkan iman. Makanya nanti dalam proses syafaat dicarinya orang-orang yang ada di neraka mau diselamatkan itu dikecualikan orang kafir, muslim, munafik. Yang tersisa orang iman, tapi imannya yang pertama segede koin, cilik banget. Kalau iso cilik, dia punya iman, nggak tercampur kesyirikan, kemunafikan, kekufuran, tapi ahli maksiat, mendem gak leren, mabuk gak leren, yang macam akhirnya meninggal di atas dosa. Nah imannya tinggal dikit, tapi jadi diselamatkan, tapi ya tetap dingkok-kok dulu di neraka. Makanya pentingnya bertobat sekarang sebelum nanti ditagih di neraka itu repot itu. Nah kemudian yang kedua, setelah itu diselamatkan, ya imannya tinggal setengah diselamatkan. Kemudian yang ketiga, diselamatkan lagi orang yang imannya tinggal cilik banget. Tapi kan ini berurut dari yang gede dulu setengahnya terus cilik menang. Nah dari sini ke sini jedanya berapa hari kan kita nggak tahu. Nah sehari di sana itu 1000 tahun di sini. Nah misalnya sedino itu pun 2 tahun lah. Makanya sakit itu jangan kemudian aku ngomongin syafaat walaupun imanku sidik, dosaku oke, yang penting aku selamat. Insya Allah mesti selamat. Tapi kan penderitaan yang panjang ini sakit itu jangan dinikmati, jangan dinteni, jangan diharapkan kan ini. Sakit itu saat ini ditobati, ditoto, diresiki. Yang misal dulu pernah ikut-ikut benda-benda harta-harta yang nawa jenenge subhat bahkan haram disingkirkan, ditobati. Apa yang pernah menjadi kesalahan pada orang yang dimintakan kehalalannya, minta maaf, minta macam-macam. Begitu sudah selesai, insya Allah kita menghadap Allah tanpa dosa. Kok pilih perkataan yang bisa saya sampaikan? Nanti kita lanjutkan baru 2 poin dari 1000 lebih ulama yang disepakati, yang dirangkum oleh Imam Al-Bukhari. Yang ini nek disampaikan atau saya bisa sebut itu nek bahasa nek mangkul ini super mangkul banget gitu. Jadi nek mangkulnya mereka mau mangkul waton, kafirnya orang Islam yang tidak berbaiat itu kan waton, nggak kayak gitu. Mungkin wong Syiah juga punya keyakinan seperti itu. Wong Syiah itu rukun iman itu 6 tambah 1. Rukun yang ke-6 itu namanya al-imamah, nek wong LDI baiat. Jadi Islam dengan nggak sempurna nek nggak baiat. Rukun Islam rukun iman itu tambah 1. Nek wong Syiah, nek jenengan nggak meyakini imamah, keimaman para imamnya, Islam jenengan nggak kepake. Aku ya kayak gitu, tapi nggak pernah mencoba kayak gitu. Makanya oleh rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, kita berakidah yang benar. Kitab demi kitab saya bawakan dari ulama-ulama yang jelas keilmuannya, dengan harapan saya yang nggak waton nyampe jenengan yang nggak waton mendapatkan ilmu. Benar-benar itu dengan pegang. Dan saya tadi katakan pas tipu niki kitab Imam Bukhari ini paling senang karena beliau menggunakan kalimat lagi tu aksara min alfi rajulin min ahli ilmi sing tak temoni gak wong siji 1000 lebih. Ayo jangan saya mau ketemu ulama 1000. Insyaallah longgo jarang. Paling-paling ya kita pernah ngaji di satu pengajian, di satu pesantren, tapi nanti ketemu 1000 ulama didatangi satu-satu diambil ilmunya terus dirangkul. Niki insyaallah niki menungso longgo manusia langka yang kita ambil ilmunya dengan penuh sukacita sebagai sebuah tinggalan yang insya Allah lebih berharga daripada apapun. Wabillahi taufiq, mudah-mudahan bermanfaat.